semuanya, pokoknya power aku di anak aku. Udah kalau buat Azam nanti kalau misalkan Azam udah gede, Azam, Bunda sayang sama kamu nak ya. Kasih sayang Bunda itu cuma satu, cuma sama kamu udah. Pokoknya kalau misalkan Bunda udah gak ada, ingat aja pesan Bunda ini. Mau cerita ke Allah ya pasti, tapi yang kita cerita yang di realnya sama siapa? Sedekat apapun kita sama temen kita gitu, ataupun sama adik, nggak bisa semuanya kita luapin. Yang pasti itu akan jadi beban buat mereka. Apapun itu ya udah pendam sendiri aja. Gimana rasanya di Andreas Rizky? Aduh, enak banget sih Kak. Ya kayak kan? kita berjemur ya kan, tahun baru gini benar-benar mengalami awal tahun yang sangat indah. Betul. Tapi udah punya suami? Belum. Nanti kalau Ada mau tips and trick. honeymoon ada di situ tuh yang pojok ya. Yang baru. Iya, tempatku situ. Yang mana? Di situ. Aku nanam saham juga di sini. Emang Kak Natali honeymoon di sini? Belum. Nanti suatu saat. Iya. Emang tahun baru liburan kemana Kak kemarin? Tahun baru tuh aku ke Palembang, tapi aku job. Kerja. Tahun baru tetap kerja guys. Iya, soalnya kalau tahun baru itu pasti dia double. Bukannya triple Ya benar. Oh iya kamu kan iya benar. Iya. Triple. Terus kalau misalnya kemarin tuh pas tahun baru kerja berarti nggak liburan dong, liburannya baru sekarang ya? Iya, jadi pas tanggal 31, tanggal 1-nya pulang, istirahat sebentar, tanggal 2 langsung baru ke sini. Iya. Tapi Kak Natali sebenarnya lebih suka tempat rame nggak? Rame atau sepi kalau buat liburan? Sepi. Kayak gini. Kayak apa? Kayak gini sebenarnya. Kalau misalnya kayak kita liburan di tempat sepi kayak gini, tapi semakin Kak Natali gede, semakin sekarang Kak Natali ngerasa sepi tuh menakutkan atau justru menenangkan kalau menurut Kak Natali? Aku nih sebenarnya aneh sih ya. Pengen sepi tapi harus ada banyak orang. Ngerti gak sih? Jadi kayak gini, healing otak aku ini, aku nggak bisa sepi yang kayak sendiri banget, nggak bisa. Naik gunung nggak bisa. Oh. Kayak minimal kayak di rumah, walaupun aku sendirian gitu, me time sendirian, tapi banyak orang gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak ditegur nggak apa-apa, udah lu ngobrol-ngobrol asik-asik sendiri aja. Oh, tapi harus banyak orang. Iya. Tapi jangan berisik, jangan ganggu gue gitu. Berisik juga nggak apa-apa, tapi jangan ganggu aku gitu. Oh ya, berarti Kak Natali lebih suka ya udah nggak apa-apa, nggak suka benar-benar sendiri gitu. Iya. Kenapa Kak? Nggak tahu, pusing aku kalau sendiri. Overthinking? Bisa jadi ada overthinking. Wah, kepancing. Apa biasa mikirin apa? Ada aja yang dipikirin. Tapi ya aku juga sih, aku nggak bisa tidur sendiri sih. Aku juga, kenapa ya? Nggak tahu, aku nggak bisa tinggal sendiri. Kalau dulu aku bisa. Oh ya? Dulu pas masih gadis bisa ngekos, zaman dulu kan kayak gitu bisa. Nggak overthinking? Nggak sama sekali. Masih gadis kan. Tapi kalau misalkan sekarang ini tidur tuh harus ada yang nemenin aja. Iya. Azam kan harusnya di umur 4 tahun ini kan dia harus tidur sendiri. Nah ini nggak mau, Azam harus ada di samping aku. Oh, kalau lagi ngejob di luar kota? Harus ada adekku di samping. Oh jadi nggak mau tidur sendiri? Nggak bisa. Iya, kalau aku benar-benar nggak bisa Kak. Bisa sih. Nggak kan bisa merem aku. Sampai pagi. Iya benar. Iya, banyak yang dipikirin kan. Iya. Tapi ada nggak yang bikin nih pas Kak Natali kayak misalnya mau lepas jilbab ya, kayak aduh nanti gue dihujat lagi sama seluruh Indonesia, secara kan nama Kak Natali gede banget kan. Udah aku pikirin selama 2 tahun. Oh iya? Iya. Oh, terus habis itu ya udah. Nggak, sebenarnya udah aku pikirin lepas itu 2 tahun, tapi sebenarnya ini tuh ada alasan khusus yang sebenarnya nggak patut dicontoh gitu buat kalian semua yang nonton. Tapi boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Iya ya, nggak harusnya kalian contoh gitu lepas hijab itu, karena aku sebenarnya waktu itu aku kecewa sama Allah. Wah, kenapa harus begini hidup aku gitu loh. Adalah masalah aku yang bercerai itu. Ya Allah, kenapa sih kok dikasih kayak gini sih aku, kenapa gitu. Nah, tapi kalau ditarik lagi ke belakang sebenarnya Kak Natali tuh
kan kalau misalnya kayak sebagai muslim tuh nggak mudah untuk berjilbab ya Kak. Pasti kita mikir gila gue nggak bisa nih ngeliatin rambut gue selamanya gitu. Nah waktu Kak Natali sebelum kayak menyalahkan Allah, ya maaf ya Allah maksudnya bukan disalahin. Iya Kan kita itu pernah mikir sebenarnya. kayak gitu Iya. kan. Nah cuman itu pas yang Kak Natali memutuskan untuk berhijab, Kak Natali tuh kayak dapat hidayah gitu atau kayak ya udah gue beneran Enggak, yang dapat hidayah itu sebenarnya masuk ke Islamnya, ke oh agama Islam ini gitu. apa Kak awalnya Kak? Waktu itu tuh pas lagi syuting adegannya sholat. Nah terus itu semua kru itu tuh kayak subhanallah, masya Allah, kan pakai ini kan, pakai mukena. Subhanallah, masya Allah, subhanallah. Apa sih? Aku tanya apa sih subhanallah tuh apa sih? Masya Allah apa sih gitu. Terus Oh artinya gini. Udah terus akhirnya aku foto. Udah tuh malamnya kelar syuting, balik ke rumah, tidur di kamar, udah aku gelapin, terus aku liatin di handphone. Iya cantik juga, tiba-tiba jeglek. Langsung kayak kloset, langsung kayak apa namanya? Konslet. Lampu kamar mati, AC mati, cuma di situ doang. Sedangkan ada ventilasi di luar, itu masih terang yang di luar. terus Abis itu nyala lagi, ceklek. terus Tapi sebelum pas mati lampu itu, di kuping aku itu kayak suara toa masjid gitu, kayak kayak ada yang bisikin gitu loh. oh ya Kayak ada yang bisikin gitu, iya. kayak bisikinnya apa ayat gitu. Iya, surat, ayat. Oh iya Kak. Iya kayak Terus gitu. Kak Natali gimana pas posisi? Maksudnya Kayak gini nih, kayak bisikannya dari suara kecil ke suara gede, suara laki-laki sih, cuma kayak apa dia bilang katanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla, jegrek, baru nyala lagi. terus Baru kayak dari situ cerita lah sama temen aku, kabur lah, takut lah aku kira setan apa gimana kan, nggak ngerti kan, masih nggak tahu apa-apa. Udah akhirnya udah keluar, lu bisa temenin gue, udah jam 3 subuh Nat, udah lu temenin gue, temen band aku. Tanya lah di situ, lu kenapa sih? Enggak, gue abis kayak rada setengah tidur ngantuk gitu ya. setengah tidur kayak reprepan, Iya. kayak reprepan gitu, kalau kalian tahu reprepan. Iya. Udah nggak tahu gue kayak reprepan, terus gue ada kayak bisikan gitu, bisikan apa Nat? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lo bisa ngomong. Oh iya. Padahal Tapi baru dengar sekali lu ya. bisa belajar nggak? Lu pernah belajar nggak? Enggak. Itu lo bisa. Dari situ langsung mikir, iya juga ya. Udah berjalannya waktu mikir, mulai kayak ngikut puasa bareng sama karyawan, ikut-ikutan gitu. Terus kayak mulai kayak belajar sholat. Nggak semua orang dapat itu ya Kak. Iya benar. Tapi abis itu kayak Kak Natali dibisikin, abis itu baru Kak Natali belajar Islam. Baru belajar ya. Nah pas pakai jilbab itu karena apa? Kan maksudnya banyak yang pakai Islam ya udah dia Benar. maksudnya banyak yang pindah ke Muslim tapi mereka ya nggak pakai jilbab gitu. Sebenarnya kenapa pakai jilbab itu sebenarnya kayak tuntutan dari mantan suami. Jadi selayaknya jadi istri yang baik aja. Oh gitu. oke. Kan dia bilang bagus nih kalau pakai jilbab, Ya udah aku turutin pakai jilbab. Oh iya. Begitu. Ya emang kita kan emang harus nurutin suami ya. Iya. Kalau misalnya udah nikah. Nah pas memutuskan untuk buka kan Kak Natali mikirnya 2 tahun. Itu Kak Natali kecewa sama Allah karena ya Allah kenapa sih hidup gue kayak gini ya Allah, kenapa sih gue jadi kayak gini ya Allah, kenapa gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan ke yang di atas gitu. Sebenarnya itu nggak baik, jadi contoh guys ya. Jangan marah sama Allah, jangan, nggak baik. Tapi sebenarnya aku juga pernah marah sih. Ya kan ada momen kayak ya tapi nanti kayaknya sih aku kalau waktu itu pernah marah kayak aduh gila ya gue sampai nggak percaya Islam, maaf ya bunda kalau nonton. Tapi aku nggak pindah, cuma maksud aku kayak gila kayaknya gue udah baik deh, kok Allah giniin gue gitu kan. Maksudnya kayak kenapa dibilang ujian ya, masa segini amat gitu kan. Iya benar. Cuman ya ada aja yang bikin balik lagi, maksudnya kayak ya enggak, ini emang ujian aja hikmahnya gitu. Dan itu tuh di tahun 2025. Nah Kak Natali apa yang bikin kayak iya enggak, gue tetap cinta sama agama gue gitu. Gua oh kalau itu memang udah kekeh di situ agamaku di Islam. Gitu. Jadi ya udah kayak kalau misalnya lagi nggak percaya Allah ya karena lagi lemah aja gitu. Karena lagi emang di tahun pas selesai cerai itu di tahun yang benar-benar lemah banget aku sama agama.
bukan marah sama yang di atas, semuanya lemah. Oh. Sampai badanku juga lemah, overthinking, sampai kayak aku pernah ngerasain, nggak tahu ya ini apa ya, kadang suka bengong gitu. Terus kadang kalau misalkan lagi di mall, di rooftop di lantai 2 nih, walaupun kalian yang nonton gitu di tahun-tahun segitu mereka lihatnya ya bahagia-bahagia aja, sedangkan aku menutupi itu gitu loh. Gitu. Jadi di mall, di rooftop gitu di lantai 2, kayak ada bisikan gitu, kalau gue lompat dari sini gimana ya, gitu. Nggak tahu deh itu apa. Terus kalau lagi mandi nih, kayak ada yang bisikin lagi, kalau gue panasin gimana ya badan gue. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Tapi itu udah ada azam? Udah ada azam. Terus yang bikin Kak Natali nahan yang kayak enggak deh gitu, itu kayak titik balik Kak Natali balik lagi sembuh kayak sekarang, kan pasti Kak Natali sekarang lebih baik kan, maksudnya jiwanya gitu, itu apa? Dukungan dari tim aku juga sih. Sama yang utama adalah anak aku. Gitu. Kalau nggak ada anak aku ya nggak kuat aku. Itu pas azam berarti masih kecil banget ya? Masih kecil, iya. Ya. Berarti titik berat Kak Natalisme ini kita bahas ini ya Kak, maksudnya kayak ke azamnya ya. Berarti kalau misalnya azam yang nguatin kayak gitu, pas Kak Natali bener-bener mau nyerah banget, ada nggak kayak ya satu deh yang kayak azam yang kayak pas mungkin ngelihat azam yang kayak aduh iya lagi gue nggak bisa nih nyerah gitu, atau kayak perlakuan azam kan lucu banget ya, ceria banget, ramah gitu. Maksud aku kayak apa yang bikin Kak Natali iya gue nggak bisa nyerah nih gitu, gue harus tetap hidup lagi gitu. Kalau untuk nyerah sih aku nggak pernah ya, selama seumur hidup aku kayak mau ujian apapun aku lewatin. Cuma nggak tahu yang setelah cerai ini lemahnya minta ampun aku gitu. Kalau untuk kayak nyerah nggak ada sama sekali aku. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuma kalau misalkan udah aku lihat anak aku di saat hati aku lagi down banget gitu, kayak aku liatin gitu ya, oh kamu ya ampun gitu, adalah di dalam hati ngomong gitu. Itu aja sih. Nah, ini udah deep, kita pindah kali ya Kak. Boleh. Tapi ini sih kayaknya kalau misalnya kita pindah bakal lebih bahaya karena pemandangannya lebih bagus. Oh ya? Iya. Oh ya, wow. Kita sampai pindah ya. Boleh. Kita udah pindah, sudah siap ngobrol dengan lebih serius. Bener, tapi enak juga sih. Kayaknya aku mau nyobain nanti malam deh. Kayak udah mau sunset, nah udah bengong di sini. Iya sih, apalagi di situ aku sih suka yang di situ karena view-nya gunung kan, gak ada villa sama sekali. Cocok buat bersedih-sedih. Kak Natali sekarang udah menjadi seorang ibu. Benar. Pernah nggak Kak Natali, kan azam udah 4 tahun ya berarti. Selama 4 tahun ini Kak Natali punya momen yang kakak kehilangan diri sendiri? Oh itu di masa-masa yang lemah kemarin gitu. Jadi dibalik kesibukan aku yang sehabis cerai kan aku sibuknya minta ampun, sengaja memang aku sibukin. Jadi biar nggak ada pikiran overthinking di kepala, sengaja aku sibukin. Jadi pas setelah cerai itu aku sibukin. Di pagi hari itu aku syuting Islam Itu Indah, itu subuh-subuh kan. Selesai Islam Itu Indah baru kita pindah lokasi ke bedah rumah sama Uang Kaget MNC, itu siang sampai ke sore. Pulang ke rumah mandi, abis itu live TikTok jualan sampai subuh. Begitu setiap hari. Nah, nge-DJ-nya? Belum. Belum, aku baru comeback udah mau 3 tahun, udah mau hampir 3 tahun dari sekarang. Kayaknya bikin comebacknya tuh kayak pengen jadi diri sendiri lagi deh gitu. Kak Natali tuh semenjak Kak Natali jadi single parent, apa sih, kayak aku kan sebagai anak ya, maksudnya aku anak perempuan, tapi apa yang bikin Kak Natali tuh kayak jadi aku mau nangis belum apa-apa, maksudnya kan semua ibu itu kan hebat ya. Nah tapi apa yang bikin Kak Natali tuh kayak iya kayak jadi single parent tuh berat banget gitu. Nah yang bikin Kak Natali kayak iya tapi gue bisa kok gitu, karena azam, karena kan pasti single mom itu berat banget kan. Nah apa yang bikin Kak Natali tuh ya lah gila gue nggak tetap harus bisa nih kayak gitu. Intinya itu
Dari dulu ya, Mm-mm. aku kan udah ditinggal mama 2006. Mm-mm. Ditinggal mama itu sakitnya minta ampun karena apapun itu aku curhatnya sama mama. Sedangkan kalau sama papa aku nggak terlalu dekat karena mungkin ada masalah keluarga aku yang nggak mau ikut campur lah gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada sosok Ayah. ayah di sini walaupun ayah ada gitu. Ayah tuh udah nikah lagi gitu. Sedangkan mama itu teman curhatku gitu. Jadi udah ditinggal tuh tahun 2006 yang dimana di situ kayak belahan jiwa aku udah nggak ada. Umur berapa kan Natali? Itu aku umur berapa ya 2006 ya? 20-an lah, 20. Oh udah gede ya berarti, Iya maksudnya udah gede, lagi naik-naiknya. Oh. Kan di situ lagi ngeband ya, lagi ngeband, kayak lagi pengen tunjukin, "Mah, lihat dong ini aku jadi vokalis yang dimana samping aku ini Piu Padi, Mas Maki Ungu, drummernya Roman Ungu, aku vokalisnya loh, Ma lihat nih Ma." Nggak tahu ya pas udah sampai Jakarta itu tur kan ya, udah sampai Jakarta baru dapat telepon dari mama, aku angkat, nggak taunya adekku yang angkat telepon, yang telepon dari handphonenya mama, dia bilang, "Mama udah nggak ada." Udah sakit dari situ aku, mama nggak ada sakit apa-apa, sama sekali nggak ada. Dari situ udah aku jalan langsung ngebut ke rumah sakit, dari rumah sakit yang kita harap kan masih di kamar pasien ya, Iya. udah di kamar jenazah. Wah itu sakitnya minta ampun di situ. Apa kayak aku sih jujur itu yang paling aku takut sih. Aku nggak hidup sama peran ayah, tapi maksudnya mamaku tuh sebagai single mom tuh nggak pernah ngeluh. Iya. Jadi kayak ya udah, maksudnya dia kayak Kak Natali aja, kayak bener deh sama kayak bener-bener jadi ibu-ibu sosialita tapi anak-anaknya keurus, dia nggak pernah ngomong soal suaminya. Tapi yang aku tahu tuh dia juga hancur banget pas mamanya meninggal gitu loh. Nah Kak Natali gimana pas waktu itu ya, karena aku juga takut sih kalau mamaku nggak ada gitu tiba-tiba. Itu Kak Natali survive-nya kayak gimana? Kalau pas mama meninggal itu banyak banget pokoknya titipan dari mama, dari sebelum-sebelumnya yang kita nggak tahu, oh ternyata ini titipan loh. Oh ternyata ini omongan mama tuh titipan loh ternyata gitu loh. Jadi mama bilang titip adik, kamu harus bahagiain keluarga kecil kamu dulu baru keluarga besar. Keluarga kecil contohnya aku, adik-adikku gitu. Bahagiain, kamu harus bisa sendiri tanpa kamu harus minta-minta ke keluarga besar. Itu satu yang bikin aku langsung, wah ayo gitu. Udah dari situ udah besoknya pas mama udah selesai meninggal, udah dikubur, besoknya aku lanjut lagi tur. Oh, tapi itu apa yang dirasain? Sedih, kehilangan, sampai detik ini pun juga kayak contohnya, makanya sama siapapun itu ya, mau yang aku sayang, mau yang aku deket pun gitu, sama kamu sekarang udah mulai deket gitu, aku selalu bilang kayak selagi ibumu ada, sayangin ibumu. Ih, sedih banget. Kadang aku suka ini sih, maksudnya karena aku nggak hidup sama ayah dan aku anak pertama, jadi kan aku jadi sandwich generation. Tapi semakin aku tua tuh, maksudnya kan aku benar-benar harus fighting jadi kepala keluarga kan Kak, jadinya. Aku tuh semakin perang gitu loh, kayak Kak Natali pernah gak sih kadang kayak, iya gue nih juga kerja buat ngidupin kita semua, tapi kayak ya udah aku juga lupa gitu yang di rumah tuh ya mamaku juga tambah tua gitu loh. Kak Natali gitu nggak? Iya, aku kayak gitu juga sama kayak misalkan aku kerja kan mama itu kan nggak mau apa ya, nggak pernah ngeluh, itu satu. Terus nggak mau nyusahin keluarga besar walaupun keluarga besar itu orang ada banget. Nggak bisa, mama tuh harus kerja sendiri. Mama catering, pokoknya mama bikin kue, apa segala macam mama jual-jualin sampai akhirnya ada kayak ngelihat, oh kasihan juga mama. Terus aku bilang udah lulus SMA nih mah, udahlah aku nggak usah kuliah, udah biar adik-adik aja yang kuliah, aku nggak usah. Adik-adik aja yang sekolah, udah aku nggak usah, aku mau kerja. Udah dari situ aku kerja, langsung aku tunjukin hasil kerja aku pertama kali SPG aku. Hasil pertama kali aku kasih ke mama nih semuanya buat mama. Udah dari situ udah kerja, terus-terusan kerja. Akhirnya ya udah lama-lama enjoy
gitu. Terus pas udah kehilangan mama ya rasanya jadi kadang suka bingung juga. Mau cerita ke Allah ya pasti cerita ke Mhm. Allah. Tapi yang kita cerita yang di realnya sama Iya, siapa? iya iya. Sedekat apapun kita sama temen kita gitu ataupun sama adik, nggak bisa Mhm. semuanya kita luapin, yang pasti itu akan jadi beban buat mereka. Iya. Itu pasti akan jadi beban buat mereka. Jadi apapun itu ya udah pendam sendiri aja Oh, iya iya gitu, iya. pendam sendiri ya kadang cerita juga kalau lagi sholat cerita, ya Mmm. cuma di dunia realnya ya sama siapa ceritanya. Tapi Kak Natali pernah gak sih kan kayak waktu Kak Natali hancur banget kan itu pas perceraian ya. Kak Iya, Natali pernah gak nganggep dunia tuh jahat banget, "Ih gila maksudnya gue tuh baik kok," gitu, "gue tuh anak baik, gue dari lulus SMA gue udah kerja, gue nggak pernah nyakitin orang, tapi kenapa kayak lu gituin gue gitu, semua orang gituin gue," gitu. itu yang terjadi terus di otak aku selama 2 tahun. Makanya Mmm. aku sempat marah sama di atas, walaupun itu nggak benar ya. Makanya aku sempet, "Ah udahlah Iya lepas iya. jilbab aku," gitu loh. Jadi marahnya aku gitu. Karena mau Mmm. sama siapa lagi cerita juga. Ikutin kata otak Mmm. aja. Iya iya iya. Sakit sekalian udahlah bodoh gitu. Apa yang bikin Kak Natali kayak, "Ya gue nggak bisa ini nih," maksudnya kayak pas Kak Natali sebagai jadi ibu, apa pelajaran Kak Natali yang paling besar? Ini kita ngomong pas Kak Natali jadi single mom ya. Ya, oke. Kalau pelajaran aku untuk jadi ibu ya, Mhm. aku belajar dari kehidupan keluargaku sebelumnya, Mmm. gitu. Jadi jangan sampai terulang lagi kayak masalah ceritanya mamaku atau papaku atau keluargaku, aku nggak mau terulang lagi di, Azam ini gitu. Mhm. Jadi aku sebahagia mungkin, jangan sampai kekurangan kayak aku, Mmm. gitu. Jadi selagi aku bisa, aku kasih ke anak aku bisa sekolah internasional, alhamdulillah aku kasih semuanya gitu. Mmm. Tapi Kak Natalinya capek nggak? Maksudnya kayak, "Aduh sebenarnya gue capek banget sih." Karena kan Kak Natali ngasih maksudnya kayak Kak Natali bener-bener berjuang 100% ngasih ke semuanya ke Azam. Mhm. Tapi kayak kadang Kak Natali juga diri Kak Natali ya sebenarnya Kak Natali capek, tapi nggak tahu juga mau cerita ke siapa. Cap Capek sih ada ya, sebenarnya capek ada, cuma kadang tuh suka aku singkirin, "Ah nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu." Mmm. Semuanya pokoknya power aku di anak aku, udah Mmm. gitu. Pokoknya di dalam hatiku, di dalam otak aku, power aku adalah anak aku. Soalnya kan aku kayak semalam meskipun kita baru, itu ya ketemu ya Kak, Mhm, tapi aku kayak semalam aja maksudnya aku tuh salut sih sama semua ibu-ibu single mom di dunia ini ya. mhm. Kan jadi ibu aja nggak gampang, apalagi jadi ibunya sendiri gitu kan, Iya, nggak ada peran ayah, padahal kan peran ayah tuh penting ya, maksudnya mhm, ya mungkin ada tapi kan mhm nggak full mhm, gitu. Tapi aku tuh kayak ngeliat banget yang kayak semalam Azam nyanyi itu loh, kayak Kak mhm. Natali tuh kayak dari, apa, ngeliatin Azamnya, ngerti nggak sih? Yang kayak, apa, yang kayak, ya kita tuh semua tahu ya Kak Natali tuh sama Azam tuh beneran sayang, ya Mhm, semua ibu sayang iya anaknya, iya, tapi maksudnya, ya nih Azam nih dunia Kak Natali banget gitu. mhm. Terus kayak Kak Natali nanti pas Azam gede, ada nggak ketakutan Kak Natali buat Azam? Kan dunia nggak selamanya baik-baik aja gitu. Banyak banget lagi kalau yang ditakutin pasti, Mhm. apalagi anak satu-satunya ya, Mhm. banyak ini. Overthinking lagi. Mhm. Ya gede, ya semoga nanti gedenya dia jadi anak yang sukses, Mmm. terus semoga jadi kayak aku lah, pokoknya penyayang sama siapapun harus sopan, sama siapapun harus sayang, harus memanusiakan manusia itu nomor satu udah itu intinya, Mmm. Iya sih. gitu. Paling overthinking-nya sebenarnya nggak boleh sih ngomong kayak gini. Apa Kak? Ya pokoknya kalau misalkan bunda udah nggak ada, ingat aja pesan bunda ini. Harus baik sama semua orang ya? Harus baik sama semua orang, harus memanusiakan manusia, harus sayang sama semua orang. Kalau ada yang jahat, biarin aja. Nanti Kak Natali berharapnya Azam jadi pribadi yang gimana? Yang baik sih harus ya, Mhm. yang baik, yang tegas, yang sayang, pokoknya sayang semua, yang intinya memanusiakan manusia itu aja. Mhm mhm. Tapi Kak Natali kayak sekarang udah jadi ibu,
Yes, Kak Natali kan sekarang udah sembuh ya dari 2 tahun lalu, ya kan, udah mendingan. Kak Natali udah ngerasa cukup belum sama hidup dan semua yang udah Kak Natali punya? Cukup, Mmm. udah ngerasa cukup. Karena memang pas, menikah itu aku memang nuntut sih banyak, aku nuntut nuntut cuma satu doang sih yang sampai ngemis-ngemis, aku pengen punya anak, pengen cepet punya anak, emang Oh. pengen banget punya anak gitu. Oh. Karena udah semuanya udah aku lewatin, kerjaan apapun, kayak nge-DJ, syuting, apapun itulah udah aku lakuin gitu. Sekarang ya udah waktunya kita berkeluarga, udah aku pengen punya langsung punya anak. Mmm. Berarti Kak Natali tuh dari awal emang udah siap jadi ibu gitu Iya, ya? iya dan bersyukurnya ya, oh ternyata ini ya dikasih anak cowok ya, Mmm. oh ternyata ini, kalau dikasih anak cowok ya berarti dia penguat buat ibunya. Iya iya iya. Kak Natali tapi takut nggak sih Kak, maaf ya Kak, nanti azamnya kayak Kak Natali, kayak kita gitu, kayak nggak dapat peran ayah? Mmm, sebenarnya takut ya, tapi kayaknya kasih sayang aku lebih lebih full mungkin ke Azam. Mmm. Dan mungkin juga Azam tanpa aku kasih tahu juga nanti juga dia akan tahu, gitu, siapa yang sayang. Oh, jadi dia belum tahu maksudnya? Kan umur segini kan masih belum Oh, tapi dia nggak ada nanya aneh-aneh gitu ya? nggak ada sih kalau nanya aneh-aneh sih nggak ada. Paling cuma video call sama ayah, video call, kalau ketemu jarang ya kalau sama ayahnya. Paling video call, udah. Tapi aku nggak bisa sih bayangin, maksudnya kayak Kak Natali, meskipun kita nggak tahu masalahnya apa, tapi kan tetap aja ya, kan kita kalau misalnya ada perpisahan itu aku juga ngerti orang tuaku tuh pasti satu sama lain udah sama-sama sakit hati, misalnya gitu ya, Kak. Tapi kan di satu sisi tuh, mamaku aja dia nggak pernah lagi komunikasi, Ya, habis itu udah. Tapi Kak mhm, Natali itu kan kayak masih tetap yang kayak ya udah tetap, eee, telepon, tetap mhm, kayak nggak menjauhkan azam, yang kayak gitu kan, mhm Kak, yang mhm, kita lihat di sosmed mhm, gitu. Itu ada nggak sih? Itu kan pasti keputusan berat, apalagi sorry ya, Kak, maksudnya mhm, kita juga pernah di sosmed tuh seliweran ya, semua orang pokoknya jahat lah ke Kak Natali mhm gitu, mhm, kan nggak tahu dan aku nggak pernah cerita, eee, aslinya. alasan kenapa aku meminta cerai, kan orang yang tahu kan pihak sana yang minta cerai, padahal kan aku yang minta cerai. Oh. Dan mereka juga nggak tahu sebenarnya kayak gimana dan udah ada perjanjian sih aku sama mantan suamiku, mau kayak gimana pun kita cerai, tenang aja kita nggak akan cerita apapun ke Yang media. yang Udah yang jelek-jelek. penting balik lagi ke yang tadi aku cerita, aku nggak mau, Azam ini kayak kisahku, Mmm. yang kehilangan sosok ayahnya, nggak mau. Makanya aku yang meminta ke ayahnya untuk, "Ayo dong ketemu, Oh. ayo dong telepon," gitu. Ih, itu pasti perang batin banget ya? Iya sih, tapi ya udahlah, biar nggak ada sebenarnya emang kemauan aku nggak mau kehilangan sosok ayah, udah Mmm. gitu. Tapi ya karena apalagi kan Kak Natali kan kasih sayangnya full banget ya buat Azam ya. Mhm, Ya semoga dia nggak ngerasa ini sih, nggak ngerasa karena aku pun kalau misalnya kayak aku nggak dapet apa-apa dari ayahku, karena aku tahu siapa yang sayang, jadi ya udah aku fokus sama yang sayang aja. Kalau misalnya suatu saat nanti nih, Kak Natali udah nggak ada misalnya, mhm. Kak Natali pengen diinget sebagai apa sama orang-orang? Pengen diingat sebagai wanita yang kuat, Mmm. itu aja. Iya iya. Karena mungkin mereka juga ya banyaklah pro kontra, tapi banyak juga yang lihat aku dari sisi di mana titik aku lemahnya, terus di mana titik aku bangkit, dan mereka juga tahu kok perjuangan aku seperti apa yang pengen diingat itu aja. Kalau nanti udah gede, Azam udah suatu saat kayak nonton video ini, Kak Natali mau bilang apa ke Azam? Lihatnya harus kamera, Iya. oke. Ya kalau buat Azam nanti kalau misalkan Azam udah gede, "Azam, Bunda sayang sama kamu Nak ya. Kasih sayang Bunda itu cuma satu, cuma sama kamu udah." Gitu Mmm. aja. Pokoknya harus baik-baik,
Hidup harus baik-baik, harus sayang sama semua orang, sayangin keluarga, sayangin tante-tante, pokoknya harus memanusiakan manusia, gitu aja. Pokoknya ingat bunda yang selalu ada sama. Sedih banget. Salah kita nggak nyiapin tisu ya. Ada lagi nggak pesan-pesan Kak? Ya buat kalian juga nih pesan-pesannya dari aku kan, kalau tadi anak udah, jadi single parent udah pesan-pesannya. Paling untuk kalian ya yang anak yatim piatu, anak yatim, semangat. Bagi kalian, buat kalian para tulang punggung keluarga, semangat terus. Semangat kita semua sama. Thank you Kak Natali. Ya, thank you. Semoga kedepannya kita semua bahagia terus. Harus. Dan semoga 2026 lebih baik daripada tahun-tahun yang Amin. lalu. Harus. Amin. Kasih Kak. Thank you sayang. Thank you. Udah. Bye.